Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan kami Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. peserta Latsar CPNS Angkatan 14 dari kelompok 4B. Izin menyampaikan terkait penugasan agenda 3 hari ke-9 di mana kita diminta untuk membuat video diskusi isu aktual. Di sini kami diminta untuk membuat diskusi melalui Zoom meeting tentang isu terkait pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dalam upaya mewujudkan smart governance yang akan kami ilustrasikan dengan isu terkait makan bergizi gratis, di mana kami sudah membagi peran sesuai dengan diskusi sebelumnya. Saya Arga sebagai ASN bidang pendidikan sekaligus menjadi moderator diskusi. Yang kedua ada Feni sebagai ahli gizi masyarakat. Yang ketiga ada Nenden sebagai perwakilan orang tua murid. Sedangkan yang terakhir ada Prabu sebagai staf ahli digital governance. Berikut kami akan mengilustrasikan bentuk diskusi terkait makan bergizi gratis. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita berkumpul membahas isu penting, yaitu program makan bergizi gratis yang sedang digagas pemerintah. Kita tahu tujuan utama program ini adalah meningkatkan kesehatan dan kecerdasan anak-anak, terutama di sekolah. Tentu ada banyak tantangan yang harus dihadapi. Mari kita diskusikan bersama sekaligus bagaimana smart governance bisa mendukung keberhasilan program ini. Ya, terima kasih Pak Arga. Saya berbicara dari sisi gizi. Kalau program MBG ini sangat baik ya. Anak-anak sekolah sering sekali mengkonsumsi makanan yang kurang sehat, tinggi gula, rendah protein. Nah, dengan MBG ini saya mempunyai harapan anak-anak sekolah bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang seimbang. Tapi saya rasa tantangan yang ada di lapangan akan sangat besar. Saya sebagai perwakilan orang tua sangat senang dengan program ini. Namun, saya juga ingin memastikan jangan sampai program ini hanya bagus di atas kertas. Kita ingin anak-anak benar-benar memakan dan merasakan manfaatnya. Saya setuju ya. Nah, di sinilah pentingnya smart governance. Dengan pemanfaatan teknologi, transparansi, dan partisipasi oleh banyaknya masyarakat, kita bisa memastikan program MBG berjalan dengan sesuai harapan. Baik, kalau seperti itu marilah kita kupas nih tantangannya satu persatu ya. Bu Feni, bagaimana nih dari sisi seorang ahli gizi? Saya berbicara tentang dari sisi gizi ya. Yang pertama yang saya takutkan adalah standar menu. Tidak semua sekolah punya standar menu atau ahli gizi. Lalu ditakutkan juga disediakan makanan-makanan yang asal kenyang. Jadi anak-anak yang harusnya memperoleh nutrisi yang baik tidak mencukupi. Terus yang kedua adalah keamanan pangan. Kalau misalkan distribusi ini tidak diawasi, saya takutkan adanya keracunan di kemudian hari. Dan yang ketiga adalah ketersediaan bahan pangan lokal. Kalau misalkan kita tidak dikelola dengan baik ini program MBG, kedepannya juga tidak akan bertahan. Karena jangan sampai kedepannya ini ada ketergantungan sama pemasok luar. Itu masuk akal yang dikatain Bu Feni. Dari pengalaman saya, kadang program bantuan makanan kurang memperhatikan selera lokal. Anak-anak akhirnya tidak mau makan. Akhirnya makanan terbuang dengan mubazir. Kalau dari sisi tata kelolanya sendiri ya, masalah yang sering muncul adalah transparansi anggaran dan distribusi. Bisa terjadi penyalahgunaan dana atau ketidaksesuaian jumlah makanan dengan jumlah murid. Jika tidak ada sistem digital yang akurat, mungkin sedikit sulit ya mendeteksi penyimpangan ini. Oke, jadi jelas ya, tantangan MBG ini meliputi banyak hal seperti menu, keamanan,
bahan pangan, distribusi, dan transparansi anggaran ya. Ini pekerjaan besar nih yang nggak bisa kita lakukan secara manual nih. Harus ada sistem pintar. Saya sebagai orang tua jujur agak skeptis ya dengan program yang besar. Biasanya agak rawan bocor anggarannya. Bagaimana kalau ada oknum yang mengurangi porsi makanannya atau kualitas makanannya? Jadi bahkan anak-anak yang akan jadi korban nantinya. Ya, saya juga cukup khawatir. Kalau pengawasan hanya di atas kertas, misalnya laporan menu yang tidak sesuai dengan yang benar-benar diberikan, itu sangat berbahaya untuk anak-anak. Anak-anak bisa kekurangan gizi meskipun negara sudah mengeluarkan dana yang cukup besar. Oke, setuju sih dengan apa yang disampaikan Bu Nenden sama Bu Feni ya. Karena ya itu tadi termasuk sebuah kritik ya yang penting ya. Justru disitulah kita harus memikirkan nih mekanisme pengawasan yang kuat. Pemerintah itu nggak bisa kerja sendiri. Betul itu. Tapi tanpa adanya smart governance, resiko penyimpangan sangatlah tinggi. Dengan sistem digital, transparansi data, dan partisipasi oleh masyarakat, kita bisa meminimalisir masalah itu. Justru ini kesempatan untuk membuktikan bahwa digital governance bisa bekerja dengan baik. Oke. Nah, berikutnya kita bisa masuk nih ke solusi nih. Kira-kira nih apa yang bisa kita lakukan dengan pendekatan smart governance? Mungkin kalau saya pribadi ya, dari staf ahli digital governance, pertama-tama yang akan dilakukan adalah digitalisasi distribusi. Setiap sekolah bisa menggunakan aplikasi sederhana untuk mencatat jumlah makanan yang diterima, menu yang disajikan, dan foto bukti dari makanan tersebut. Data ini otomatis masuk ke dashboard pemerintah pusat maupun daerah. Saya berbicara dengan atas ahli gizi sesuai dengan kemampuan saya. Saya bisa buat database ini, harus dibuat database menu standar nasional, tapi tetap fleksibel untuk menggunakan bahan pangan lokal. Dengan begitu, setiap sekolah punya panduan yang jelas. Sistem digital memberikan kita alat untuk menu jika menu tidak sesuai dengan standar. Setuju. Sebagai orang tua, saya ingin bisa ikut memantau. Mungkin ada aplikasi yang bisa menampilkan menu harian, kandungan gizi, bahkan foto makanan yang dikonsumsi anak. Jadi kami ikut mengawasinya, bukan hanya pemerintah. Iya. Betul sekali tuh Ibu Nenden. Itu adalah bagian dari partisipasi oleh masyarakat ya. Smart governance bukan hanya tentang teknologi, tapi juga keterlibatan oleh semua pihak. Orang tua, guru maupun murid pun bisa dilibatkan. Setuju Bapak Ibu semua. Ya selain itu penting juga nih ada e-budgeting yang transparan ya. Karena anggaran untuk MBG ini kan harus bisa dilihat secara publik gitu ya. Bisa dilihat secara terbuka gitu. Jadi semua orang tahu berapa dana yang dialokasikan dan bagaimana penggunaannya. Kalau sistem ini benar-benar dijalankan, saya optimis MBG ini bisa meningkatkan kualitas gizi anak-anak, sehingga menjadi generasi yang sehat, bangsa pun semakin kuat. Dan saya sebagai orang tua, saya akan lebih percaya jika bisa ikut mengawasi secara langsung. Smart governance membuat saya merasa dilibatkan. Jadi kita semua paham ya, kunci keberhasilan MBG adalah digitalisasi layanan, standar gizi yang jelas, transparansi anggaran, dan partisipasi masyarakat. Semua itu inti dari smart governance. Oke, setuju Bapak Ibu semua. Semoga diskusi kita hari ini bisa jadi masukan nih. Mari kita dukung bersama agar program MBG berjalan sukses, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi anak-anak Indonesia ya. Oke. Demikian ilustrasi video terkait diskusi isu aktual dari kelompok 4B angkatan 14. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.